Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fani Putri Dantes dari kelompok 2. Saya bersama teman-teman saya. Saya Fedora. Saya Tezar Fibran. Saya Isma. Saya Edelweiss. Sebelum masuk materi, aku mau nanya nih, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga kita dalam lindungan dan selalu diberikan kesehatan. Materi pada pagi hari ini adalah verbal bullying. Sebelumnya, pasti kita udah tahu dong apa sih bullying. Verbal bully adalah bully yang terjadi ketika pelaku melakukan intimidasi melalui kata-kata mereka kepada seorang korban bully. Intimidasi yang dilakukan seperti nama, julukan buruk, celaan, hinaan, fitnah, teror, gosip, dan pernyataan-pernyataan yang masih harus diselidiki kebenarannya. Dari verbal bullying itu sendiri, tentu saja bisa menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban. Verbal bullying memiliki dampak, terutama dari segi mental. Lalu dampaknya apa aja sih? Dampaknya antara lain yang pertama depresi. Ketika mengalami depresi, korban selalu murung, hilang pengharapan, sedih, dan putus asa, sehingga ia merasa bahwa hidup ini sudah tidak berarti lagi bagi dirinya. Selain itu, korban juga menjadi lebih mudah marah dan kehilangan minat terhadap apa yang ia sukai sebelumnya. Yang kedua, merasa gelisah. Kegelisahan itu membuat korban merasa tidak aman dan takut, terutama ketika bertemu dengan pelaku bullying. Dan dampak yang ketiga yaitu korban bullying kemungkinan lebih tinggi untuk merasakan kesepian, kecemasan sosial, tidak percaya diri, dan bahkan trauma. Keadaan ini dapat mendorong korban untuk melukai diri sendiri, dan jika sudah tidak kuat dengan tekanan perundungan, bisa saja korban mengambil tindakan untuk bunuh diri. Ada beberapa kebijakan yang telah dibuat untuk mengantisipasi dan meminimalisir masalah verbal bullying ini. Salah satunya ialah menetapkan peraturan untuk pihak sekolah dan orang tua murid agar bisa mendeteksi cyberbullying. Dengan kata lain, orang tua dan guru selayaknya mendampingi dan memberikan penjelasan kepada anak bagaimana cara bersosialisasi dan untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak mengejek-ejek orang lain lewat media sosial. Selain itu, terdapat kebijakan yang tertera pada Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal Menteri Pendidikan Nomor 82 Tahun 2015 yang membahas tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pasal 27 Ayat 3 ini berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal ini menyiratkan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut dalam membela negara Indonesia. Upaya bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta pada tanah air. Dalam kasus ini, Pasal 27 Ayat 3 menegaskan kepada sikap warga negara, perilaku verbal bullying merupakan salah satu sikap yang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 3. Sementara, Pasal Menteri Pendidikan Nomor 82 Tahun 2015 yang membahas tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bermaksud untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindarkan semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. Permendikbud ini juga mengatur sanksi yang bisa dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan tindakan kekerasan, atau sanksi terhadap satuan pendidikan dan kepala sekolah. Jika masih terdapat praktik kekerasan di lingkungan sekolahnya, selain itu, sekolah juga diwajibkan memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik atau orang tua wali, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat yang paling sedikit memuat. Yang pertama ialah laman pengaduan Sekolah Aman Kemendikbud.go.id. Yang kedua, layanan pesan singkat ke nomor tertera, telepon ke nomor tertera, faksimiles ke nomor tertera, email lapor kekerasan @kemendikbud.go.id, nomor telepon kantor polisi terdekat, nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat, dan nomor telepon sekolah. Adapun keuntungan dari kebijakan tersebut yaitu yang pertama, menanamkan pengertian bahwa rasa aman adalah hak dan milik semua orang. Yang kedua, menyadarkan semua orang bahwa tindakan bullying dalam bentuk apapun tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyadarkan bahwa perbedaan di antara manusia bukan untuk saling unjuk diri,
tapi untuk saling melengkapi dan berkolaborasi. Yang keempat, dapat membantu korban untuk membela dirinya ketika ia sedang diolok-olok orang lain ataupun dihina dengan caci maki yang dapat membuat masalah kejiwaan pada diri korban. Adapun kerugian dari kebijakan tersebut, yang pertama, masih banyak orang yang menganggap sepele terhadap kasus verbal bullying yang terjadi saat ini. Yang kedua, tidak sedikit masyarakat malah mengabaikan kebijakan ini dan beropini bahwa kampanye anti-bullying itu sesuatu yang berlebihan. Yang ketiga, masih bersifat teori, belum diberlakukan kebijakan yang lebih memfokuskan pada aktualisasinya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus verbal bullying di Indonesia. Pada pertengahan Oktober tahun 2021 telah terjadi kasus yaitu seorang pengusaha Russell V-nya dituding kabur dari karantina Wisma Atlet. Hal ini menyebabkan netizen berkomentar negatif di media sosial, salah satunya Instagram. Komentar-komentar negatif ini termasuk ke dalam kasus verbal bullying karena para netizen menghujat Russell V-nya baik lewat sindiran maupun secara langsung. Kasus yang kedua yaitu pada kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus atau ospek pada salah satu universitas di Surabaya ramai diperbincangkan pada tahun 2020. Gak ada. Kamu tahu saya enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Maaf Kak. Maaf. Kenapa harus pakai itu? Dalam video yang tersebar di jejaring media sosial, terlihat bahwa mahasiswa baru dimarah-marahi oleh seniornya karena tidak memakai ikat pinggang. Dan yang terakhir yaitu tingkat atau persentase kasus verbal bullying yang ada di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan para anggota kelompok 2. Kami telah mensurvei dengan metode angket pada masing-masing akun Instagram anggota kelompok 2. Didapat data sebagai berikut. Artinya, di lingkungan sekitar Fedora, lebih banyak yang mengalami kasus verbal bullying, sekitar 60% dari 10 orang yang mengisi angket. Lalu, di lingkungan sekitar ISMA, lebih banyak yang mengalami kasus verbal bullying, sekitar 56% dari 16 orang yang mengisi angket. Lalu, di lingkungan sekitar Edelweiss, lebih banyak yang mengalami kasus verbal bullying, sekitar 59% dari 44 orang yang mengisi angket. Lalu, di lingkungan sekitar Fani, terdapat 50% orang yang pernah mengalami kasus verbal bullying dan 50% orang yang tidak pernah mengalami kasus verbal bullying. Dan data yang terakhir yaitu di lingkungan sekitar Taizar, lebih banyak yang pernah mengalami kasus verbal bullying, sekitar 60% dari 67 orang yang mengisi angket. Dapat disimpulkan dari seluruh kasus verbal bullying di lingkungan sekitar anggota kelompok 2, yaitu terdapat 56% orang yang pernah mengalami kasus verbal bullying dan 44% orang yang tidak pernah mengalami kasus verbal bullying. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop bullying.